Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bersua lagi dalam acara ngeteh ngebahas tentang hukum. Teriring dengan doa semoga semua penonton dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Bersama saya Nova Bagaskoro serta narasumber yaitu Bapak Joko Stato SH yang alumnus Fakultas Fisipol dan Fakultas Hukum. Keduanya diraih di Universitas 11 Maret Surakarta. Selanjutnya kali ini saya akan membacakan kiriman pertanyaan dari Sobat Ngeteh yaitu sebagai berikut. Salam ngeteh, semoga acara ini selalu sukses dan bermanfaat. Saya mau tanya, suatu waktu saya pernah mendengar adanya seorang terdakwa dalam perkara pidana diputus bebas oleh majelis hakim karena melaksanakan perintah jabatan. Nah, apakah yang dimaksud dengan melaksanakan perintah jabatan? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Demikian tadi pertanyaan dari Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum. Agar tidak membuang-buang waktu kepada narasumber, kami persilahkan. Baiklah Mas Bagaskoro, kita bersua lagi dalam acara Ngeteh ngebahas tentang hukum dalam keadaan sehat walafiat untuk membahas tentang hukum secara sederhana, lugas, dan tentunya tanpa basa-basi. Informasi yang kami sajikan tentunya berdasarkan ilmu dan pengalaman kami selaku praktisi hukum. Dengan demikian, pendapat kami bisa berbeda dengan praktisi hukum lainnya ataupun dengan ahli hukum. Perbedaan pendapat tersebut bisa dikarenakan karena sudut pandang yang berbeda ataupun dasar hukum yang berbeda pula. Tentunya perbedaan tersebut menjadi rahmah ataupun semakin luasnya wacana kita. Alhamdulillah, kemarin kami ada giat terkait dengan perkara pidana di Polresta Surakarta. Namun sebelum itu kami juga sempat berolahraga terlebih dahulu untuk selalu menjaga stamina. Terkait dengan materi pertanyaan dari Sobat Ngeteh yang bila kami simpulkan yaitu apakah melaksanakan perintah jabatan dapat dipidana. Memang ada beberapa hal yang menarik terkait kejadian-kejadian yang menjadi atensi masyarakat pada akhir bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus saat ini. Misalnya saja apa? Yaitu terkuburnya satu kontainer beras di Depok yang diduga bansos. Demikian juga CNN tanggal 3 Agustus 2022 dengan judul Surya Darmadi terbesar di Indonesia. Rugikan RI Rp 78 triliun. Demikian juga ada headline yang lainnya. Misalnya di media online yaitu Kompas TV tanggal 3 Agustus 2022 yaitu Baradae jadi tersangka tewasnya Brigadir J. Dijerat pasal 338 Yungto 55 dan 56 KUHP. Kasus yang menyangkut Baradae tersebut bukan hanya menyedot perhatian masyarakat, namun institusi Polri tersendiri menyikapi perkara tersebut juga dengan super ekstra. Mulai dari dinonaktifkannya beberapa pejabat di lingkungan Polri, ditariknya perkara sampai dengan ke Bareskrim Polri, kemudian dibentuknya tim sus dan irsus. Kembali ke pertanyaan Sobat Ngeteh, ngebahas tentang hukum yang sudah disampaikan pada awal pembicaraan kita. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, maka kita akan bahas apa itu tindak pidana. Mengutip menurut Indrianto Senoaji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana
perbuatan bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Berdasarkan rumusan pengertian tindak pidana di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya, atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Baik Bapak Joko atas uraian awalnya atau sebagai pengantar. Selanjutnya mohon dijelaskan melaksanakan perintah jabatan baik dari sisi undang-undang maupun contoh kasusnya. Baik Mas Bagas, terkait dengan substansi episode kali ini, yaitu apakah melaksanakan perintah jabatan dapat dipidana, maka akan kita mulai dulu pengertian apa itu perintah jabatan. Suatu perintah yang telah diberikan oleh seseorang atasan, di mana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima. Kemudian bagaimana contoh yang dimaksud dengan perintah jabatan? Seseorang pejabat di kepolisian memerintahkan anggotanya untuk melakukan penangkapan kepada tersangka dengan dilengkapi adanya surat penangkapan dan surat tugas. Kemudian yang kedua, pelaksanaan hukuman mati. Kemudian yang ketiga yaitu misalkan aja petugas kepolisian meminta kepada pekerja swasta untuk membersihkan jalan yang menghalangi lalu lintas. Patut diketahui bahwa cara dan alat yang dipakai untuk melaksanakan perintah jabatan harus sesuai. Ketidaksesuaian antara perintah dan pekerjaan dapat menyebabkan sebagaimana yang dimaksud dalam melaksanakan perintah jabatan. Kemudian bagaimana contoh yang bukan merupakan perintah jabatan? Misalkan saja, 1. Seorang penjual rokok tidak boleh mendapat perintah dari kepolisian untuk menahan tersangka. Kedua, putusan Mahkamah Agung nomor 166/K/KR/1963 yang menyebutkan perintah dari ketua pengadilan kepada panitera mengenai hal di luar lingkup pekerjaan si panitera bukan perintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Ketentuan tentang melaksanakan perintah jabatan dalam KUHP dapat ditemui dalam pasal 51 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. 1. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang wewenang tidak dipidana. 2 atau ayat 2, perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 51 ayat 1 KUHP tersebut, jelas apabila seseorang melakukan tindakan yang merupakan suatu tindak pidana, namun tindakan tersebut dilakukan atas dasar suatu perintah jabatan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum. Dalam teori hukum pidana ini merupakan dasar pembenar tindak pidana. Nah, selanjutnya, apakah ada perkara yang mana terdakwa itu bisa bebas atau lepas karena melaksanakan perintah jabatan? Saya berikan contoh,
yaitu pada kasus tipikor bebasnya Syamsul Bahri. Argumentasi penting majelis hakim peninjauan kembali membebaskan Syamsul Bahri berkaitan dengan pasal 51 ayat 1 KUH pidana. Perbuatan terdakwa membeli mobil ambulans dari dana bantuan untuk orang miskin dan menggunakan anggaran lain untuk perjalanan dinas bupati tak bisa dikriminalisasi lantaran masuk lingkup pasal 51 ayat 1 KUH pidana. Pasal 51 KUHP dikenal sebagai klausul perintah jabatan. Sering digunakan sebagai alasan untuk menghapus pidana terhadap terdakwa. Dalam perkara tersebut, hakim melihat pada aspek kewenangan yang tak dimiliki terdakwa, dalam hal ini Syamsul Bahri. Sobat Ngeteh, selanjutnya saya akan memberikan beberapa tips yang insya Allah bisa membantu ketika adanya suatu penetapan tersangka atau sampai dengan proses persidangan agar tersangka ataupun terdakwa dikaitkan dengan melaksanakan perintah jabatan. Yang pertama, konstruksikan perkara tersebut bahwa tersangka atau terdakwa tidak mempunyai wewenang atau berbuat atau bertindak tanpa adanya perintah atasan. Yang kedua, hadirkan atau sampaikan adanya bukti, surat atau saksi keterkaitan antar tersangka atau terdakwa dengan atasannya bahwa perbuatan yang dilakukan semata-mata karena perintah jabatan yang telah diberikan. Untuk selanjutnya, apabila ada hal-hal yang ingin diperjelas ataupun dipertegas terkait dengan materi kami saat ini ataupun materi-materi kami sebelumnya, bisa datang di kantor kami di Solo. Demikian tadi penjelasan dari kami. Semoga penyampaian-penyampaian kami dalam acara Ngeteh dapat bermanfaat bagi masyarakat semua. Tiada gading yang tak retak. Untuk itu kami tunggu saran dan kritik dari Sobat Ngeteh untuk perbaikan acara kita. Terima kasih. Demikian tadi tahap demi tahap kajian hukum kali ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Pada episode kali ini saya akan menyampaikan kalimat sebagai berikut. Setiap tindakan harus ada alas haknya. Tanpa ada alas haknya, hanya akan menimbulkan masyarakat barbar di era modern. Nova Bagaskoro, 5 Agustus 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.